Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Proklamasi Indonesia. Proklamasi Indonesia 1. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah golongan muda terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 dini hari. Alasan para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok adalah untuk mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tapi Soekarno, Hatta, dan para tokoh golongan tua masih ragu. Karena perbedaan pendapat inilah para golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. 2. Penyusunan teks proklamasi. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr.S. Mohatta, dan Ahmad Soebarjo. Kalimat pertama adalah sumbang pikir dari Soebarjo, kalimat kedua adalah sumbang pikir dari Muhammad Hatta. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Setelah semuanya selesai, Soekarni mengusulkan agar Insinyur Soekarno dan Mohatta menandatangani proklamasi kemerdekaan, lalu diketik ulang oleh Sayuti Melik. 3. Pembacaan teks proklamasi. Hari bersejarah itu tiba. Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Isi teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menjadikan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan jarak seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5, atas nama bangsa Indonesia. Tokoh pergerakan nasional dan masyarakat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan hikmat. Setelah itu, bendera jahitan Fatmawati istri Soekarno dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. 4. Mengenai penyebaran proklamasi kemerdekaan sampai tersebar ke seluruh Indonesia. Yang pertama lewat radio. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Syahruddin berhasil memasuki ruang siaran radio Hoso Kanri Kyoku, sekarang Radio Republik Indonesia. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi kemerdekaan berhasil disiarkan. M. Yusuf Ronodipuro, Bakhtiar Lubis, dan Suprapto adalah tokoh-tokoh yang berperan besar dalam menyiarkan berita proklamasi tersebut. Yang kedua lewat surat kabar. Seora Asia yang terbit di Surabaya dan Jahaya yang terbit di Bandung adalah surat kabar pertama yang menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyebaran proklamasi kemerdekaan tidak hanya lewat media seperti surat kabar dan radio, tetapi juga melalui pemasangan pamflet, poster, dan spanduk. Media tersebut dipasang ditempel di berbagai penjuru kota, seperti ditempel pada tembok-tembok dan gerbong-gerbong di kereta api. Di desa-desa, pemuda Republik Indonesia juga berperan meneruskan kabar proklamasi kemerdekaan. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka." Akhirnya, tiap orang telah menjadi saksi bahwa Indonesia telah merdeka. Sekian penjelasan saya tentang proklamasi Indonesia. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.